Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Firdika. Halo Mas, Ya. apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah juga Alhamdulillah. Mas Firdi ini adalah seorang penulis buku yang sempat viral ya Mas ya. Gitu ya? Iya, bukunya yaitu yang tahu judulnya Menjerat Gus Dur, apalagi di kalangan mahasiswa. Ya. Dulu sempat viral banget itu ya bukunya ya. Begini Mas, saya ada beberapa pertanyaan tentang buku itu. Awalnya gimana sih Mas Firdi ini kok bisa ada pikiran untuk menulis buku itu Mas? Gini, kalau kepikiran sih mungkin ini ya saya nggak cerita gimana cara mendapatkan karena iya. itu sudah banyak ya. Tapi bagaimana kepikiran, saya pikir selain keberuntungan juga mungkin Tuhan sudah mempersiapkan. Saya nggak tahu kenapa, karena kebetulan saya menemukan, kemudian juga misalnya secara background pendidikan saya pendidikan sejarah, ilmuwan sejarah. Jadi mungkin secara metodologi penulisan sejarah saya bisa, karena buku pertama saya juga tentang sejarah Gus Dur juga. Dan saya suka menulis, itu aja sebenarnya. Karena saya suka menulis, jadi ketika saya menemukan itu saya langsung bilang, wah kenapa nggak saya tulis? Toh ini juga tema yang sangat menarik. Karena saya pikir di buku-buku sekolah sampai hari ini, terutama buku pelajaran sejarah SMA gitu, pelajaran sejarah di bagian pemerintahan pasca reformasi, sampai hari ini mungkin bisa dicek pemerintahan Gus Dur jatuh atau dilengsarkan ya karena Gus Dur terlibat skandal. Tapi ternyata ketika saya menemukan dokumen itu faktanya sangat berbeda. Jadi saya tertantang untuk menulis itu. Gitu Mas. Berarti ya karena menulis dan ya merasa tertantang lah, terpanggil. Berarti buku itu ada karena hobinya Mas Firdi ya, bisa seperti ya, karena suka menulis dan keberuntungan menemukan dokumen itu. Mas. Oke. Setelah buku itu terbit, itu kan banyak sekali cacian-cacian Mas ya. Ada ya? Saya nggak tahu Mas. Ada di website itu saya bilang, orang lain bilang itu ini tulisan sampah atau apa. Itu Mas Firdi menanggapinya itu gimana? Oh, itu saya baca, itu kan salah satu narasumber saya kan, Pak Fuad Bawazir yang komentar di salah satu media nasional bilang kalau penulisnya sampah, bukunya sampah, jadi semuanya terlibat sampah. Saya pikir ya pertama ada benarnya juga. Kenapa? Karena ya buku itu dokumennya kan berawal saya temukan di tong sampah. Sudah mau dilakukan. Jadi ya emang ya bisa ada benarnya juga memang kalau dokumen ini atau buku ini ya berawal dari yang dianggap sampah lah oleh beberapa orang. Dan kemudian yang kedua juga kalau harus menanggapi, kalau Pak Fuad Bawazir bilang buku ini sampah, saya kan wawancara Pak Fuad juga. Berarti secara langsung Pak Fuad menganggap dirinya juga sampah. Iya, gimana? Ini berarti saya baru tahu ini ya, dokumen itu ditemukan di tong sampah sebenarnya ya. Oh, berarti itulah keberuntungan. Dan bukan cuma Pak Fuad menganggap dirinya secara langsung juga sampah ya. Pak Fuad juga menganggap Amin Rais, Akbar Tanjung dan kolega-koleganya juga sampah. Karena saya wawancara mereka juga. Sangat menarik ini berarti ya. Terus kan di situ banyak serangan lah ya Mas ya. Apa itu proses penulisan? Setelah buku itu terbit. Oh, setelah buku terbit enggak. Tapi kalau saat proses penulisan ya enggak nulis sih, dan riset lah. Karena saya temukan dokumen itu kan Oktober 2017. 2018 saya full melakukan riset dokumen sekunder dulu untuk membandingkan cross check data fakta gimana sih ini. Bener nggak sih kejadian yang dituliskan itu, timelinenya di beberapa surat kabar seperti apa, kemudian di beberapa buku seperti apa. Saya cocokin dulu benar atau enggak, sinkron atau enggak, dan mayoritas sinkron. Bahkan Priyo Budi Santoso kan bilang 70% ya nggak bisa disangkal itu benar. Tapi iya proses dalam risetnya itu yang kemudian memang ada beberapa ancaman. Ada misal yang terbaru banget nih, misalnya itu sebulan sebelum buku itu terbit Desember 2019. Jadi sekitar Oktober atau November 2019 ketika saya di sebuah food court di mall di Jakarta. Kayak gini Mas, kita lagi saya lagi ngerjakan tugas lah.
Saya kerja biasa transkrip gitu kan, sambil dengerin transkrip. Nah kebetulan memang bangku di depan saya aja yang kosong. Dan ada bapak-bapak tinggi besar pakai topi, pakai kacamata yang frame-nya agak coklat, lensanya agak coklat. Dia minta izin duduk, ya saya nggak curiga, ya duduk aja. Memang kebetulan memang itu jam makan siang, kan. Setelah dia mau selesai makan, dia bilang ke saya, nanya lah, Mas Firdi ya yang nulis Golkar di NU. Maksudnya mungkin di NU Online, karena saya sempat publish di NU Online ya. Ya, saya nggak mengiyakan, saya juga nggak membantah, saya cuma tanya kenapa. Ya Mas Firdi kan, ada dia. Ya kenapa, saya bilang. Ya Mas pokoknya hati-hati aja lah. Hati-hati kenapa? Ya pokoknya hati-hati ya. Terus sembari bercanda lah, saya juga, saya nganggapnya nggak serius gitu. Ya kemana-mana saya juga hati-hati Pak, takutnya kepleset atau enggak. Jadi ya bercanda. Dan itu salah satu sih. Beberapa yang sempat bikin agak panic attack, saya sempat didiagnosa panic attack itu karena mereka beberapa kali ke rumah dan kayaknya sih memang menanyakan dokumen itu ke orang rumah, sengaja nggak ada sayanya, karena kalau mereka mau cari saya harusnya Sabtu Minggu atau malam hari saya pulang, ini nggak, jadi selalu datangnya siang atau sore gitu. Tapi menarik lah. Menarik ya, nggak ada rasa khawatir gitu Mas? Khawatir, ya saya khawatir cuma sama keluarga aja. Kalau sama saya sih nggak, sama diri saya gitu ya. Siapa sih saya gitu kan? Ya kalau misalnya hilang atau mati juga ya udah biasa aja kayak orang Indonesia meninggal. Ya udah selesai gitu, dikubur ya udah, nggak ada, bukan siapa-siapa juga, jadi mau ngapain, biasa aja. Berarti khawatirnya lebih ke orang rumah aja ya. Sampai mengancam keluarga juga enggak, Mas, gitu? Dia ya? cuma nanya Firdi, terus nanya dokumen ya semacam-macam itu, tapi kan jelas beberapa kali gitu kan. Kritik di media sosial ya wajar-wajar aja, dan juga mungkin memang zamannya kayak gitu ya sekarang. Kalau zaman dulu tahun 90-an mungkin aktivis itu ya nggak ada juga. Kalau di media sosial zaman dulu udah ada media sosial, saya juga yakin ya mungkin juga mereka akan melakukan hal yang sama.